Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kanada di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Eri. Saya kira sekarang adalah sehari atau pada hari yang sama ketika beribadah Indonesia menjelang merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Saudara-saudara yang kekasih, kita patut bersyukur bahwa Indonesia boleh merayakan tahun ke-75 dari hari jadinya. Tetapi bersamaan dengan itu, kami tahu bahwa seluruh dunia telah dapat imbas dari perkara COVID-19, pandemik yang merata masuk ke dalam negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia mungkin berbeda dengan yang ada di Kanada. Di sini banyak sekali yang mendapat musibah, baik positif COVID-19, tetapi juga yang meninggal. Puji Tuhan, yang disembuhkan jumlahnya lebih besar. Nah, inilah seperti satu persimpangan jalan antara ingin maju dan percaya bisa maju, yaitu negara Republik Indonesia yang sekaligus harus menjaga diri terhadap pandemi ini dengan semua akibatnya. Kehidupan sudah tidak biasa, tidak normal, dan sedang mencari bentuk new normal. Saudara-saudara yang kekasih, Yeremia mengingatkan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada dia tentang kita diketahui sungguh-sungguh bukan rencana kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh shalom, sejahtera, memberi masa depan yang penuh pengharapan. Izinkan saya mengambil kisah dari Nehemia 1 ketika Nehemia mendengar keadaan negerinya, Yerusalem dan Yehuda yang hancur lebur dan orang-orangnya dibuang termasuk dia yang berada di negeri Babil. Dia berdoa puasa dan mengaku dosa. Dia mengaku dosa bagi bangsanya. Pedulinya adalah bangsanya. Kemudian dia mengaku dosa karena kesalahan keluarganya dan kesalahan dirinya. Biarlah kalau kita ingin maju dan melewati pandemi ini, kita berkonsentrasi pada 3 hal ini. Hari ini, seperti Nehemia, pada pasal 1 ayat 11, dia berdoa, Tuhan, berikan aku hari ini keberhasilan kepada semua orang yang saya temui, dan jadikan itu moto minggu ini. Saya mengajak saudara-saudara yang kekasih melihat seorang Kristen Indonesia yang berawal sebelumnya kemerdekaan peduli kepada bangsanya. Namanya Yohanes Lemina, profesinya dokter. Dia pernah berada di Cimahi, kota di mana saya sekarang berada, dan di sana dia mengalami titik balik dalam kehidupannya. Salah satu contohnya, dia orang Ambon. Ketika dia bersekolah, dia memilih sekolah yang mewakili semua golongan dari semua suku. Dan itulah mikronya Indonesia yang belum merdeka pada saat itu. Kemudian dia sekolah ditempatkan di Bandung sebagai dokter di rumah sakit Sending atau Mission Emmanuel. Di sana dia berjumpa dengan seorang putri Sunda, Wiarsih, yang dia nikahi. Jadi Ambon dengan Maluku. Tetapi ketika berada di Bandung, dia mendengarkan dan memperhatikan keadaan kebangsaan dan pidato-pidato Presiden Soekarno yang peduli
akan bangsanya yang terjajah agar merdeka. Nah, itulah permulaan. Kemudian dia berpikir lagi, dan dia melihat bahwa gereja-gereja di Indonesia kurang peduli kepada keadilan sosial, kepada keadaan masyarakat dan bangsanya. Dan dia bertekad akan merubah itu. Dan apa yang terjadi dalam karir dia, ia 18 kali menjadi menteri. Kemudian dia menjadi wakil perdana menteri. Kemudian dia menjadi pejabat presiden ketika Presiden Soekarno keluar negeri. Dan perhatikan, di negara Republik Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslimin, dia dapat diterima karena dikatakan sifat-sifat Kristianinya luhur. Dia integritasnya tinggi, tetapi hidupnya sederhana dan teguh akan panggilannya, dan itu sebabnya dia dapat diterima. Saudara-saudara yang kekasih, di masa kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia atau orang di dalam diaspora yang sedang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Kanada, kita bisa jadi berkat bagi Indonesia. Dan mari saya ajak untuk melihat 3 perkara di mana kita bisa menyenangkan Tuhan tetapi menjadi orang yang memberkati bangsa. Pertama adalah di masa sukar ini, dengan melihat Indonesia bisa maju ke depan, kita, pribadi kita, ketika harus work from home dan mempunyai lebih banyak waktu menyendiri, hendaklah pribadi kita makin menyerupai Tuhan. 1, kelakuan kita berubah. Kita berpusat kepada kedekatan kepada Tuhan dalam doa dan firman. Tetapi di dalam perilaku kami menjadi serupa dengan Tuhan. Ini menunjukkan contoh seperti saudara kita, almarhum Dr. Yohanes Lemena. Dan inilah menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi Indonesia sebagai putra Indonesia atau putri Indonesia, tetapi juga dimanapun kita berada. Makanya Yeremia berkata, usahakanlah shalom di kota di mana engkau ada, dan berdoalah supaya mereka kesejahteraannya tercapai. Karena kesejahteraan kota di mana kita ada, kesejahteraan kita juga. Dan untuk ini saya mau berbicara mengenai keluarga. Saya berharap di masa kita lebih restricted tinggal di rumah, apakah kita mengikuti jalan Tuhan dengan lebih dekat dengan pasangan kita, lebih mencintai mereka, lebih akrab dengan anak, barangkali mantu dan cucu, atau orang tua di mana kita berada. Karena Ulangan 6 ayat 4-9 adalah rahasia ketika Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang, hukum mana paling penting? Hukum terpenting mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Hendaklah kamu perhatikan dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kapan? Kapan saja. Waktu berjalan, waktu duduk, waktu mau berbaring, waktu bangun. Artinya wherever, whenever. Dan itu membuat keluarga menjadi tempat pemuridan atau discipleship yang istimewa. Dan itu menyukakan Tuhan, tetapi merubah seluruh tatanan keluarga kita. Dan saya berharap ini terjadi. Yang ketiga adalah biarlah kita memberkati masyarakat di mana kita ada. Baik itu keluarga, baik itu jemaat, baik pun tetangga. Tetapi juga bagi mereka yang ada di Indonesia.
Berdoa bagi Indonesia, bukan sekedar berdoa, tapi mendoakan shalom atas Indonesia. Mendoakan pimpinan pemerintah supaya takut kepada Tuhan, menjalankan dengan integritas tinggi, dan kita menyumbang apapun yang bisa kita sumbang. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Indonesia maju karena kita umat Tuhan, orang Kristen yang percaya pada Yesus. Kelakuan berubah, keluarga berubah, doa berubah, dan merubah bangsa. Dan Alkisah penutupnya dari Nehemia adalah dia membangun kota Yerusalem, tembok Yerusalem dalam 50 hari. Itu satu engineering feat yang mustahil. Dan itu pun dalam keadaan mereka, orang-orang luar, memusuhi dia. Tapi tangan Tuhan menyertai. Diberkatilah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita, yang menyertai kita, yang memelihara kita, yang berjanji memberikan kebaikan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.